Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi peluang kejadian majemuk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dosen Ibu Ilmiati Rahayu MSI. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih pengertian dari peluang kejadian majemuk. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan peluang kejadian majemuk? Secara umum, peluang kejadian majemuk itu diartikan besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Selanjutnya, itu ada macam-macam peluang kejadian majemuk. Macam-macam peluang kejadian majemuk itu ada 4. Yang pertama, ada kejadian saling lepas. Yang kedua, ada kejadian saling bebas. Yang ketiga, ada kejadian tidak saling bebas atau bisa disebut dengan kejadian bersyarat. Yang terakhir, ada kejadian tidak saling lepas atau sembarang. Yang pertama, kejadian saling lepas. Suatu kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Atau bisa kita lihat pada gambar, bahwa kedua gambar memiliki himpunan semesta yang berbeda dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, ada kejadian saling bebas. Dapat dikatakan kejadian saling bebas apabila dua kejadian tidak saling berhubungan namun bisa bersamaan dan dapat digambarkan dengan gambar berikut. Lalu dirumuskan dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, lalu ada kejadian bersyarat. Kejadian dikatakan bersyarat apabila kejadian satu mempengaruhi kejadian dua, atau dapat dihubungkan dengan kata jika maka. Maka dari itu dapat dirumuskan peluang A atau B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Yang terakhir ada kejadian tidak saling lepas. Dapat dikatakan tidak saling lepas apabila dua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan namun ada irisan atau nilai sampel yang sama dan dapat dirumuskan dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam peluang kejadian majemuk, yuk kita masuk ke contoh soal. Diketahui bola-bola berwarna terdistribusi dalam 3 kotak sebagai berikut. Suatu kotak dipilih secara random, dan dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara random pula. A. Tentukan peluang akan diperoleh bola biru. B. Bila diketahui bahwa bolanya biru, berapa peluang terpilihnya kotak nomor 1? Untuk menyelesaikan soal A, diketahui terdapat 3 kotak. Masing-masing kotak memiliki peluang yang sama. Maka dapat diketahui bahwa peluang dari satu kotak adalah 1/3. 1 dari peluang kotak itu sendiri, dan 3 dari 3 kotak yang tersedia. Dari kotak 1, peluang terambilnya bola biru adalah bola biru per total bola, sama dengan 5/2 tambah 3 tambah 5. Dari kotak 2, 3/4 tambah 1 tambah 3. Dari kotak 3, 3/3 tambah 4 tambah 3. Maka peluang dari kotak 1 itu 5/10, dari kotak 2 3/8, dari kotak 3 3/10. Karena masing-masing kotak memiliki peluang yang sama, yaitu 1/3, maka masing-masing peluang kotak dikali peluang bola biru tiap kotak. Peluang kotak 1 kita dapatkan 1/3 dikali 5/10. Lalu pada kotak 2 1/3 dikali 3/8. Lalu pada kotak 3, 1/3 dikali 3/10. Lalu hasil kali dari tiap kotak dijumlahkan. Dan dapat diperoleh 5/30 tambah 3/24 tambah 3/30. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya kita taruh 120. Lalu 120 dibagi 30 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. 120 dibagi 24 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. 120 dibagi 30 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 20 tambah 15 tambah 12 per 120. Maka peluang biru dari ketiga kotak adalah 47/120.
Selanjutnya, pada soal bagian B, diketahui bolanya berwarna biru dan ditanyakan berapa peluang terpilihnya kotak nomor 1. Untuk pembahasan soal ini bisa kita lihat pada pembahasan sebelumnya bahwa peluang terambilnya bola biru dari kotak 1 berjumlah 5/30 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Selanjutnya, kita juga telah mengetahui bahwa peluang terambilnya bola biru dari seluruh kotak berjumlah 47/120. Soal ini dapat dikategorikan dalam kejadian bersyarat karena terdapat kata jika maka, dan kita dapat gunakan rumus kejadian kedua dibagi kejadian pertama, sehingga 5/50 dibagi 47/120, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 20/47. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.